kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai micro teaching sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik pengajar ekonomi kelompok 2 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Gimin MPD. Fokus pembelajaran kali ini ialah membuka dan menutup pembelajaran serta keterampilan diskusi kelompok kecil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Ibu semua. Nah, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada Anda Ibu untuk menggunakan alat tulis untuk persiapannya. Lalu tolong perhatikan kiri dan kanannya. Barangkali ada sampah itu seperti maskernya terjatuh ya. Nah, simpan dulu, nanti dibuang ke dalam tong sampah ketika jam telah berakhir ya. Nah, Ibu minta Anda Ibu untuk fokus ya untuk menerima materi pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah Anda Ibu siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Siap ya? Oke, baik. Nah, sebelum itu Ibu ingin absen terlebih dahulu. Nah, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, jadi hari ini hadir semua yang Anda Ibu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Silakan. Untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya Anda Ibu, kita hari ini akan membahas tentang manajemen. Nah, di pertemuan sebelumnya kita masih membahas materi tentang manajemen juga. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas kelanjutannya, yaitu bidang-bidang dari manajemen. Nah, kemarin bidang-bidang manajemen itu ada 5 ya. Yang pertama yang kita bahas, yang pertama bidang manajemen produksi, yang kedua bidang manajemen pemasaran. Nah, itu setelah kita bahas dan kita lakukan diskusi kelompok. Nah, untuk hari ini kita juga melakukan diskusi kelompok dengan materi bidang-bidang manajemen kelanjutannya. Ada 3. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, ada manajemen administrasi atau akuntansi. Nah, 3 materi ini akan kita bahas ya Anda. Nah, metode yang akan kita bahas, metode yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini ialah metode start kooperatif. Nah, apa itu metode start kooperatif? Metode start kooperatif itu ialah start itu singkatan dari Student Achievement Division. Nah, nanti Anda Ibu ini akan belajar secara berkelompok yang terdiri dari 2 sampai 5 orang. Nah, sekarang Anda Ibu sudah bagus ya, sudah ada kelompoknya, nama kelompoknya, dan anggotanya 3 orang. Nah, sudah oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ialah ini PowerPoint interaktif yang Ibu buat. Jadi, tujuan pembelajarannya itu kita lihat di KD dan indikator. Yang mana KD 3.9 itu mengenai manajemen. Jadi, tujuannya kan kita membahas tentang bidang-bidang manajemen. Jadi, ini tujuannya. Setelah melihat dan membaca modul yang dilampirkan, peserta didik dapat mengidentifikasi bidang-bidang manajemen. Nah, Bu, apakah videonya udah Ibu siapkan? Videonya sudah Ibu siapkan, dan untuk modul kemarin sudah Ibu kirim ya di pertemuan sebelumnya. Dan Ibu juga akan nanti menunjukkan contoh modul yang Ibu buat. Ini semuanya dalam elektronik modul, dan video pembelajarannya pun juga secara elektronik, sehingga Anda Ibu bisa dapat belajar di rumah sendiri dengan mengakses atau mengklik link yang sudah tertera. Nah,
Nah, sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Tapi sebelum masuk ke sesi diskusi itu, Ibu akan menampilkan materi untuk pemahaman siswa Ibu, gitu ya. Nah, kita buka peta konsepnya dulu. Nah, ini adalah gambar peta konsep. Nah, sebelum itu, Ibu ingin memberi motivasi kepada Ananda Ibu. Motivasi Ibu hari ini ialah belajar hari ini akan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, jadi Ibu harap Ananda Ibu fokus belajar pada pertemuan kali ini. Karena nantinya ilmu yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, itu motivasi dari Ibu. Nah, Anda semua mau diperhatikan, ini adalah peta konsep manajemen. Nah, materi manajemen ini adalah KD-nya 3.9 dan 4.9. Bisa Anda lihat ini. Yang kita bahas itu adalah bidang-bidangnya. Nah, bidangnya tadi manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Ya. Sudah kita bahas. Selanjutnya ini manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia ya. Lalu manajemen keuangan dan manajemen administrasi atau akuntansi. Lanjut, sebelum kita masuk diskusi ya Anda Ibu, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Semua ini adalah video pembelajaran tentang manajemen sumber daya manusia. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Buka video. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu dan perencanaan, pemrograman dan pengawasan sumber daya manusia sehingga efektivitas dan efisien sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara maksimal. Role lingkup manajemen personalia sebagai berikut. Yang pertama ada pengadaan pegawai. Yang kedua ada pengembangan. Yang ketiga ada pemberian kompensasi. Yang keempat ada pengintegrasi. Dan yang kelima ada pemeliharaan. Nah, itu tadi mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, sedikit Ibu jelaskan ya. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberdayakan manusianya atau memberdayakan orang-orang atau anggotanya untuk kelangsungan si perusahaan tersebut. Kenapa kelangsungan perusahaan tersebut? Karena dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan orang yang hebat, gitu kan? Orang-orang yang terampil dalam bidangnya. Itu gunanya perusahaan melakukan pengadaan pegawai, pengembangan dan pemberian kompensasi. Nah, pemberian kompensasi lalu pengintegrasi dan pemeliharaan. Nah, itu ruang lingkup manajemen personalia. Ini gunanya tadi udah Ibu bilang ya, untuk pemberdayaan atau memberdayakan manusianya biar menjadi manusia terampil seperti itu. Nah, lanjut video selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu aktivitas di manajemen itu menyediakan segala kebutuhan finansial yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan organisasi. Di dalam manajemen keuangan terdapat 3 fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama adalah raising of funds, yang kedua ada allocation of funds, dan yang ketiga ada controlling of funds. Nah, jadi selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengadakan atau menyediakan fasilitas finansial. Apa itu finansial? Finansial itu adalah fasilitas keuangan. Nah, tanpa adanya keuangan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, kegiatan produksi perusahaan itu tidak dapat berjalan. Nah,
dapat berjalan karena mereka tidak bisa memberi produk-produk untuk menciptakan suatu kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada fungsi utama manajemen keuangan yakni creation of fund, allocation of fund, dan controlling of fund. Nah, nanti Anda ibu cari, ada ibu lampirkan dalam buku dan LKPD. Bisa Anda ibu cari nanti. Selanjutnya, yakni apa? Kalian tadi manajemen apa? Manajemen yang terakhir akuntansi atau administrasi. Ya, itu. Silakan dilihat. Manajemen akuntansi atau administrasi. Manajemen ini merupakan cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijakan dan operasional sehari-hari dari suatu perusahaan. Tahapan dalam manajemen ini ialah yang pertama, pengumpulan data, pencatatan data, pengelompokan data, dan pelaporan. Demikian. Nah, jadi di manajemen administrasi atau akuntansi itu yang mana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mengolah data atau mengumpulkan informasi mengenai administrasi dan akuntansi. Nah, jadi di dalam perusahaan tersebut perlu adanya akuntansi dan administrasi. Jadi perusahaan ini tahu apa-apa saja barang yang akan dibeli oleh dia, lalu bisa mengelompokkan data kegiatan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Itu gunanya manajemen akuntansi. Nah, selanjutnya sudah siap ya video kita Nanda. Nah, jadi demikian video mengenai materi manajemen. Kelanjutannya ya, yang tadi apa tadi? Yang ada 3 apa saja? Manajemen sumber daya manusia, terus manajemen keuangan, yang 3 manajemen akuntansi dan administrasi. Nah, jadi setelah itu tampilkan sebuah video. Tadi kita metode pembelajarannya metode kooperatif start ya, metode belajar kelompok secara berkelompok. Nah, kebetulan sudah siap ya semuanya kelompok-kelompoknya. Nah, sudah ibu bagi juga ya, kelompok pertama ada di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, benar? Nah, dan yang terakhir kelompok 3 di sebelah kiri ibu. Nah, jadi sebelum Ananda ibu mendiskusikan mengenai materi yang akan dibahas, kelompok 1 ini akan membahas tentang sumber daya manusia, oke? Nah, sumber daya manusia. Sebelum itu ketua kelompoknya Suwenti dan tolong di handle anggotanya untuk mendiskusikan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ketuanya. Nah, ya, nanti tolong di handle teman-temannya untuk mendiskusikannya ya mengenai apa tadi? Sumber daya manajemen keuangan. Selanjutnya kelompok 3 ketuanya si Vina membahas tentang manajemen akuntansi atau administrasi. Nah, iya benar sekali. Nah, nanti Anda Ibu setelah didiskusikan, ketua kelompok membacakan kesimpulannya saja. Nah, nanti ada kelompok yang ingin bertanya, tolong dicatat dan didengarkan. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, oke, baik. Ibu beri waktu untuk berdiskusi ya. Ayo, silakan diskusi. Beri waktu 5 menit. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Silakan diskusikannya, waktu tinggal sedikit ya. Baik, kelompok 2 bagaimana? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya, nanti akan dibacanya ya. Kesimpulannya saja. Ya, kelompok 2 ya. Ketuanya saja nanti bacakan ya. Waktu tinggal sedikit lagi ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah paham? Nanti ketuanya baca yang ini ya. Ini kan? Nah, silakan didiskusikan, waktunya tinggal sedikit lagi. Baik, Ananda Ibu,
waktunya sudah habis ya, waktu diskusinya sudah habis. Nah, lembar LKPD Ananda Ibu sudah Ibu terima di sini. Nah, sudah Ibu nampak. Nah, nanti kegiatan kita pada diskusi kali ini, perwakilan dari kelompok akan menyampaikan kesimpulannya saja, ya. Nanti kelompok yang akan bertanya, Ibu yang memilih. Oke, baik. Langsung saja untuk kelompok pertama, yakni materi bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, anggota kelompoknya ada Wendy. Jadi Wendy yang membacanya ya, Wendy? Iya. Ya, silakan Wendy, kelompok 1. Berdiri ya. Menghadap ke teman-temannya. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami tentang manajemen sumber daya manusia. Yang mana manajemen sumber daya manusia itu adalah manajemen personalia, berarti segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Karena objeknya adalah tenaga kerja manusia, maka kegiatan manajemen personalia pun tidak jauh dari penerimaan sampai pensiunnya tenaga kerja atau karyawan. Adapun aspek-aspek yakni pengadaan pegawai, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan. Adapun komponen dari manajemen sumber daya manusia yakni pengusaha, karyawan, pimpinan atau manajer. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia yaitu menciptakan karyawan yang berkualitas sehingga meningkatkan kemampuan kerja, menciptakan hubungan kerja yang baik antar pegawai. Baiklah, itulah kesimpulan dari kelompok 1. Yang ingin bertanya silakan kepada kelompok 1. Nah, sebentar. Oke, baik, terima kasih ya kepada Wendy. Silakan duduk. Nah, jadi itu dia tadi kesimpulan mengenai sumber daya manusia. Teman-teman semua udah ada kan lembaga KPD kelompok lain? Sudah. Jadi, nah dari hasil kesimpulan mereka tadi, ada nggak kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin bertanya? Ada. Ini kenapa ya, sakit? Tidak. Ya. Mohon fokus ya, tolong ada ke depan. Nah, jadi ada yang ingin bertanya? Ada? Nah, silakan sebut namanya dan pertanyaan. Iya. Saya dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1 yang berbunyi, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek yang terdapat dalam manajemen SDM. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan duduk. Itu tadi pertanyaannya dari kelompok 1. Apakah sudah paham pertanyaannya? Sudah, Bu. Bentar. Nah, berhubung untuk mencari jawaban, kita lanjut aja dulu ke kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya mengenai bidang-bidang manajemen keuangan. Nah, silakan kepada kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan, kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi manajemen keuangan ada 3: raising of fund, allocation of fund, controlling of fund. Adapun kegiatan manajemen keuangan berhubungan dengan keuangan, yakni melaksanakan kerjasama dan mengumpulkan dana, mengalokasikan dana yang tersedia, menentukan sumber dana dan mempertimbangkan tingkat bunga dan jangka waktu pengambilan, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu kesimpulan yang dapat kami diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah membacakan kesimpulannya ya. Nah, apakah dari kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya. Kelompok berapa? Oh iya, kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek yang terdapat dalam manajemen SDM. Nah, tadi pertanyaannya kelompok 2 ya. Sebutkan. Ingin ulangi lagi pertanyaannya, kurang jelas? Tidak apa-apa. Baiklah, saya akan mengulangi. Sebutkan fungsi dari manajemen keuangan. Nah, itu dia pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 2. Sudah paham ya kelompok 2? Sudah. Ya.
Selanjutnya kelompok 2 sudah, mohon dicari dulu ya. Nah, kita lanjut ke kelompok 3 dulu nih untuk membacakan hasil diskusinya nanti. Anda ibu yang sudah dapat pertanyaan bisa dicari ya, tidak apa-apa itu. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya, nanti baru kita jawab semua pertanyaan. Baik, kepada kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari manajemen akuntansi atau administrasi. Cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijakan dan operasionalisasi sehari-hari dari suatu usaha. Sasaran utama dari manajemen administrasi atau akuntansi adalah menyajikan laporan tentang peristiwa finalis atau keuangan. Peristiwa finalis atau keuangan yang dimaksud meliputi kegiatan mencatat, menguraikan dan menganalisis, menggolongkan, meringkas, menafsirkan, meramalkan, dan melaporkan peristiwa keuangan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas penyampaian kesimpulan hasil diskusinya ya. Nah, tadi lalu apakah ada kelompok yang ingin bertanya mengenai ada? Ya, baik, bagus. Lanjut silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan tahapan dalam manajemen akuntansi atau administrasi. Terima kasih kepada Devi ya. Nah, itu dia tadi kelompok 3 pertanyaannya, sebutkan tahapan dalam manajemen administrasi dan akuntansi. Nah, baik. Apakah kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, siapa nih yang ingin apa? Oh iya, lanjut. Silakan. Langsung aja bacakan pertanyaan sama jawabannya, ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang mana soalnya adalah sebutkan dan jelaskan aspek-aspek yang terdapat dalam manajemen sumber daya manusia. Jawabannya adalah 1. Pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah kegiatan yang menyangkut tentang perencanaan penerimaan tenaga kerja, analisis jabatan, seleksi pegawai, dan penempatan tenaga kerja. 2. Pengembangan. Pengembangan adalah kegiatan yang meliputi sistem pengupahan, mengadakan penilaian karyawan, mengadakan pemindahan, dan merencanakan tenaga kerja bagi karyawan. 3. Pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi adalah kegiatan yang meliputi sistem pengupahan, mengadakan analisis tentang upah yang dibayarkan, mengadakan evaluasi jabatan, mengadakan penilaian tingkat produktivitas, dan mengadakan penilaian sistem pengupahan insentif. 4. Pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk memudahkan keinginan perusahaan, tenaga kerja, dan masyarakat. 5. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang meliputi penyusun program keselamatan, kesehatan, dan pelayanan karyawan serta pemutusan hubungan kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya. Sebelum itu beri aplaus untuk teman kita yang sudah bisa menjawab. Nah, bagaimana kelompok 2? Bagaimana tadi kata jawabannya? Sudah memahami? Sudah paham. Nah, ya benar ya jawaban dari Ananda Ibu. Tadi apa aja tadi? Ada pengadaan pegawai, pengembangan, kompetensi, benar semuanya sudah Ibu tampilkan tadi ya di apa? Di PowerPoint. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Jangan mau kalah ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang bunyi pertanyaannya, sebutkan fungsi dari manajemen keuangan. 1. Raising of fund adalah kegiatan untuk mendapatkan dana atau penyusunan sumber penerimaan atau anggaran penerimaan. 2. Allocation of fund adalah kegiatan untuk mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran. 3. Controlling of fund adalah kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan. Sekian ya. Udah itu aja. Oke, baik. Beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, itu jawabannya. Nah, sebelum itu bagaimana kelompok 3? Atas jawabannya sudah memahami? Sudah, Bu. Nah, sudah memahami ya.
Nah, jawaban pertanyaan tadi kan sebutkan fungsi dari manajemen keuangan ya. Nah, ini pun juga ada di dalam video Ibu ya. Sudah lengkap semua ya. Nah, ada raising of fund, allocation of fund, dan control of fund. Penjelasannya sudah dibahas juga oleh kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Yuk, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan tahapan dalam manajemen administrasi atau akuntansi. Jawabannya, pengumpulan data, pencatatan data, pelaporan data, pelaporan. Itu jawaban dari kelompok 3. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, sebelum itu beri tepuk tangan lagi dong. Nah, yuk, jawabannya. Terima kasih kepada anak ibu sudah aktif sekali dalam diskusi kali ini. Nah, sebelum itu kita dengar pendapat dari kelompok 1. Apakah sudah puas atau belum ya? Bagaimana kelompok 1? Sudah puas, sudah memahami Bu. Sudah memahami ya? Nah, ya. Tadi pertanyaannya tentang sebutkan tahapan dalam manajemen administrasi atau akuntansi. Benar ya, pertama itu mengumpulkan data, mencatat data, pelaporan data, dan pelaporan. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak, sudah cukup? Sudah paham semuanya ya? Ibu semua, demikian hasil diskusi kita. Nah, sebelum itu, ada nggak nih yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kesimpulannya? Ada? Ada. Silakan, Nak. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang disampaikan oleh Bu Dita. Yang pertama, berdasarkan materi pembahasan diskusi kesimpulan pelajaran hari ini ialah yang saya dapat ambil. Pertama, manajemen personalia atau sumber daya manusia, yang mana merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau anggota dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen keuangan, yang mana aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengadaan dan menyediakan kebutuhan finansial atau keuangan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, manajemen akuntansi atau administrasi, yaitu aktivitas manusia dalam mengolah data informasi, administrasi maupun akuntansi dalam suatu perusahaan. Sudah siap, Bu? Sekian apanya kesimpulannya ya? Ya, Bu. Nah, silakan duduk. Nah, baik, jadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita sudah benar ya. Yang kita bahas tadi manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen administrasi atau akuntansi. Nah, terima kasih kepada Wanti ya. Nah, beri aplaus lagi dong kepada teman kita. Nah, sebelum kita lanjut ke kuis, Ibu ingin bertanya lagi. Ada nggak yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham. Kita masuk ke materi kuis ya. Bukan materi. Ini kuis ini gunanya untuk melatih anak-anak ibu paham nggak atau fokus nggak tadi dalam selama pembelajaran. Nah, kuis ini ada 3. Apabila anak ibu bisa menjawabnya, akan ibu tambah ke nilai kelompok pribadi gitu. Karena ini tadi pembelajaran kelompok ya. Oke, langsung saja kita masuk ke kuis. Ini rebutan ya, bebas. Ini nanti ibu pilih siapa yang cepat tangannya, tunjuk tangan, bakal ibu tunjuk. Bakal ibu tunjuk siapa yang paling cepat gitu ya. Oke, anda ibu, nampak? Kelihatan? Kabur ya? Oke, kayak gini. Nah, coba dibaca dulu. Aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya manusia anggota dalam menciptakan sumber daya unggul dalam suatu perusahaan. Nah, ini pilihannya. Siapa yang menjawab, Bu? Hah? Ada 2 nih. Ya, tunggu dulu ya. Ini dulu. Kalau menurut Wenti apa? D, Bu, manajemen personalia atau sumber daya manusia, Bu. Kalau menurut Vina? D, Bu, manajemen personalia atau sumber daya manusia. D ya. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana? Jawabannya apa? Sama. Nah, kita coba tes dulu ya, D ya. Nah, kita coba tadi tidak bersuara, tapi tidak apa-apa. Coba lagi. Benar apa tidak? D.
Oke, kita cek mengecekkan data. Teman-teman yang lain jangan diem aja, yuk. Nggak apa-apa, bahkan salah atau benar itu nggak apa-apa. Pokok berani mengungkapkan pendapat. Nanti yang sudah yang cuci tangan ini nggak boleh cuci tangan lagi, oke? Nah, yang selebihnya belum. Ayo, dalam manajemen keuangan terdapat fungsi manajemen. Salah satunya yaitu kegiatan untuk mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran. Nah, pengeluaran. Nah, ayo siapa? Iya? Ini enggak, jadi kelompok 1 diam. Ayo, jangan kalah. Kelompok 1 takut. Tahu jawabannya Bu, tapi yang lain mau Kamu lihat kira ayo kelompok 2. Nah, bagaimana? C. Allocation of fund. Allocation apa? Satu lagi? C. Bu, allocation of fund. Sama ya? Enggak mau yang lain? Yang lain enggak mau yang kontrol opan atau ini material enggak? Enggak mau? Enggak. Kita coba ya tadi C. Apa tadi? C. Ya, benar. Itu dia. Nah, terima kasih kepada anak-anak Ibu sudah semangat dalam menjawab soal kuis ini ya. Nah, untuk hari ini mohon ditingkatkan lagi belajarnya ke depannya ya. Mungkin demikian dari Ibu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya lagi nih. Dari awal penyampaian Ibu sampai materi kuis ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, ada apa semuanya ya? Untuk yang sudah menjawab kuis, terima kasih ucapkan. Nanti Ibu akan menambahkan nilai tambahan ya. Jadi teman-teman yang tidak menjawab jangan berkecil hati. Untuk pertemuan selanjutnya akan dipacu lagi untuk menjawab kuis secara cepat. Baik anak-anak Ibu semua, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu untuk materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya Ibu minta anak-anak Ibu pun melakukan pembelajaran secara berkelompok. Nanti Ibu minta anak-anak Ibu untuk mencari data mengenai manajemen yang ada di sekolah. Nanti data-data tersebut dikumpulkan melalui WA group atau di pertemuan selanjutnya juga boleh. Nah, sudah paham semuanya materi atas tugasnya? Sudah. Dan ini baik, mungkin hanya itu. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kepada ketua silakan dipimpin doanya. Baiklah, setelah selesai pelajaran kelas kita hari ini, baiklah kita akhir dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah aktif dalam diskusi kali ini. Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video micro teaching mengenai membuka dan menutup pembelajaran serta keterampilan diskusi kelompok kecil. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Saya Anissa Yulistia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.